Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trismawati dari Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Juanda Bogor. Kali ini saya akan memaparkan tentang penetapan harga dalam Islam. Dasar pengembangan ilmu ekonomi mikro tidak akan terlepas pada permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar, sedangkan mekanisme pasar terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan penawaran. Definisi harga. Menurut Philip Coulter, harga adalah sejumlah nilai atau yang dibebankan atas suatu produk dan jasa yang ditukar atas manfaat dari produk dan jasa. Islam memandang dari perspektif Abu Yusuf bahwa harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Selanjutnya, landasan hukum penetapan harga dalam Islam. Hal ini telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu, terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi. Mereka meminta kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan rizki dan melapangkannya." Dengan berharap ketika beliau menemui Allah, tidak ada seorang pun yang menuntutnya tentang kezaliman dalam darah maupun harta. Dalam hal ini mencetuskan pula dari perspektif Adam Smith, yaitu invisible hand, yang berarti tangan tak terlihat. Adam Smith pula berpendapat bahwa harga ditetapkan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama adalah keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian ini seperti inflasi, resesi, nilai suku bunga, itu semua dapat mempengaruhi keputusan penetapan harga karena nilai produk dan biaya yang meningkat. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Menurut Ibnu Khaldun, permintaan dan penawaranlah yang menjadi salah satu faktor tertinggi dalam mempengaruhi harga. Yang ketiga ada elastisitas permintaan. Hal ini adalah sifat permintaan pasar yang tidak hanya mempengaruhi tingkat penetapan harga, melainkan terhadap volume yang dijual. Yang keempat adalah persaingan. Banyaknya penjual dan pembeli akan sulit dalam penetapan harga. Contohnya adalah persaingan murni dari petani. Petani menghadapi banyaknya penjual atau pesaing ketika musim panen. Yang kelima adalah biaya. Biaya di sini mempengaruhi tingkat harga, seberapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk menghitung harga jual dan keuntungan. Selanjutnya ada tujuan pelaku usaha. Tujuan pelaku usaha seperti laba yang diinginkan, volume penjualan, itu dapat mempengaruhi faktor-faktor mempengaruhi tingkat harga. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan pemerintahan di sini turun ketika ada distorsi pasar. Maka pemerintah menetapkan harga maksimum dan minimum agar memperoleh harga yang adil. Selanjutnya ada citra masyarakat. Konsep harga yang adil. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasul. Yang pertama ada persamaan kompensasi. Persamaan kompensasi ini memberikan kompensasi yang sepadan, yang sesuai, yang wajar dari hak dan kewajiban. Yang kedua, ada persamaan hukum. Persamaan hukum ini yaitu diberlakukan sama tanpa diskriminasi, tanpa membedakan ras, agama, atau apapun itu. Yang ketiga ada moderat. Moderat di sini memposisikan dirinya di tengah saat memberikan keputusan yang ditetapkan agar tidak ada yang merasa dirugikan.
Yang keempat adalah proporsional. Proporsional atau sebanding sesuai dengan hak atau ukuran individu, kemampuan, kebutuhan, dan pengorbanannya. Selanjutnya ada intervensi harga. Intervensi harga terjadi ketika adanya ketidakseimbangan, maka disitulah pemerintah dibolehkan untuk turun tangan dalam mengintervensi harga. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat. Tentu hal ini untuk melindungi masyarakat. Lalu, intervensi harga, jika tidak dilakukan intervensi, maka penjual dapat menaikkan harga. Jadi adanya ketidakadilan ketika tidak diintervensi. Yang ketiga adalah pembeli, biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga, dan di sini intervensi sekaligus melindungi hak keduanya. Selanjutnya ada organisasi pasar dalam penetapan harga. Berbeda konsep ekonomi klasik kapitalis dengan konsep ekonomi Islam dalam penetapan harga. Dalam ekonomi kapitalis, pasar akan dapat merealisasikan tujuan yang ada jika kondisi pasar dalam keadaan perfect competition, apabila besarnya jumlah penjualan dan pembeli, dan melakukan transaksi yang beragam serta sempurna informasinya. Dalam Islam, pasar bebas menentukan produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang merusak keseimbangannya di dalam Islam sekalipun itu negara, kecuali adanya distorsi pasar. Kesimpulannya, penetapan harga dimulai dengan pemahaman yang menyeluruh dari nilai yang diciptakan suatu produk dan jasa bagi pelanggan. Penetapan harga dalam Islam terbentuk karena adanya keseimbangan permintaan dan penawaran. Terbentuk sendirinya dalam mekanisme pasar. Negara boleh campur tangan hanya saat terjadinya distorsi pasar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.